Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik semuanya kan? Anak-anakku yang kami cintai, berjumpa lagi dengan kami yaitu Ibu Siti Aisyah selaku mengajar mata pelajaran Akidah Akhlak dengan materi iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir itu termasuk bagian dari rukun iman. Rukun iman ada berapa anak-anakku? Ada 6. Oke, yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat. Yang ketiga iman kepada kitab. Yang keempat iman kepada Rasul. Yang kelima iman kepada hari akhir. Dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Anak-anakku semuanya, iman kepada hari akhir maksudnya apa? Yaitu percaya dan yakin bahwa ada hari pembalasan seluruh amal perbuatan manusia. Nah, di sini iman kepada hari akhir itu yang termasuk bagian dari rukun iman yang kelima. Pengertiannya, jadi kami katakan bahwa hari pembalasan seluruh amal perbuatan manusia. Iman kepada hari akhir, banyak orang yang menanggapi adanya hari akhir itu sebenarnya ada atau tidak. Di sini ada 3 golongan yang menanggapi adanya hari akhir. Yang pertama adalah golongan ateis atau mulhid. Apa tuh maksudnya itu? Golongan ateis itu adalah golongan yang tidak mempercayai, tidak percaya adanya Tuhan. Dia mempunyai anggapan setelah manusia mati tidak ada lagi kehidupan. Setelah manusia mati tidak ada lagi kehidupan. Selesai ya selesai. Itulah yang dinamakan dengan golongan ateis. Yang kedua adalah golongan yang mempercayai adanya reinkarnasi. Saya ulangi, reinkarnasi. Apa artinya? Yaitu penjelmaan roh manusia yang telah mati. Ya, penjelmaan roh manusia yang telah mati. Anggapannya, apabila manusia selama hidupnya beramal baik, ia akan lahir kembali menjadi manusia yang lebih baik. Namun sebaliknya, apabila selama hidupnya dia mempunyai beramal buruk, ia akan lahir dalam bentuk yang buruk. Bisa juga apabila selama hidupnya manusia itu beramal buruk, ia akan lahir dalam bentuk yang lebih buruk. Misalnya, bisa juga dia menjadi kucing, menjadi binatang. Golongan ini, reinkarnasi ini,
banyak dianut atau kepercayaan ini banyak dianut oleh pemeluk agama Ardi. Itu agama buatan manusia. Yang ketiga adalah golongan manusia yang meyakini adanya hari akhir. Hari akhir diyakini sebagai hari pembalasan semua amalnya selama hidup di dunia. Nah, kepercayaan ini yang dianut oleh agama samawi, agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadinya bahwa orang yang menanggapi adanya hari akhir tadi ada tiga golongan manusia. Yang pertama tadi apa? Golongan ateis. Yang kedua golongan Ardi atau golongan yang percaya adanya reinkarnasi. Yang ketiga golongan Samawi, agama yang berasal dari Allah. Kaitannya dengan iman kepada hari akhir, kaitannya dengan adanya dalil. Dalil beriman kepada hari akhir. Ada dua dalil beriman kepada hari akhir. Yang pertama adalah dalil nakli. Dalil nakli itu maksudnya adalah dalil yang berasal dari Al-Quran atau hadis. Dalil-dalil nakli itu yang berasal dari Al-Quran ataupun hadis itu yang kaitannya yang menyatakan akan terjadinya hari akhir itu adalah terdapat di dalam surat Al-An'am ayat 134. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tu'aduna la'ati wa ma antum bimu'jizin. Yang artinya, sesungguhnya apapun yang dijanjikan kepadamu pasti datang. Dan kamu tidak mampu menolaknya. Jadi ini benar-benar nanti hari akhir pasti datang. Sesuai dengan surat Al-An'am ayat 134. Yang kedua, dalil nakli yang kedua, kaitan dengan iman kepada hari akhir, adalah terdapat di dalam surat Al-Hajj ayat 7. Surat Al-Hajj ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatan la raiba fiha. Wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Nanti orang yang telah meninggal itu, meninggal wafat itu, akan dibangkitkan dari alam kubur. Dasar dalam surat Al-Hajj ayat. Dan ada lagi, yaitu dalil tadi dikatakan yang kedua, dalil akli. Apa sih dalil akli itu? Dalil akli adalah dalil yang berdasar dari akal pikiran manusia. Jadi, dalil yang berasal dari olah pikirannya manusia. Itu namanya dalil akli. Sekarang kita bahas yang lain adalah mengenai nama-nama lain dari hari akhir.
Nama lain dari hari akhir antara lain yang pertama, Yaumul Akhir. Artinya adalah hari akhir. Terdapat data dasarnya adalah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 8. Nama-nama lain hari akhir yang lain adalah Yaumul Qiyamah. Artinya adalah hari kiamat. Sesuai dengan dasar Al-Baqarah ayat 85. Yang ketiga, Yaumul Ba'ts. Artinya hari kebangkitan dari alam kubur. Ar-Rum ayat 56. Yang keempat, Yaumul Hisab. Artinya perhitungan amal manusia. Terdapat di dalam surat Shad ayat 16. Maaf ya, surat Shad ayat 16. Kita lanjutkan nama lain hari akhir. Ya adalah Yaumuddin. Artinya hari pembalasan. Al-Fatihah ayat 4. Yaumul Jam'i. Artinya hari berkumpul di padang mahsyar. Terdapat di dalam As-Syu'ara ayat 7. Yaumul Haq. Hari yang pasti terjadi. Di dalam surat An-Naba ayat 29. Yaumul Khulud. Artinya hari kekekalan di alam akhirat. Terdapat di dalam surat Al-Qaf ayat 34. Yaumul Fasli. Artinya hari keputusan masuk surga atau neraka. Ad-Duhan ayat 40. Itu yang lain. Nama-nama yang lain adalah Yaumul Wa'id. Artinya hari terlaksananya ancaman Allah bagi orang-orang yang ingkar. Yaumul Hasrah. Artinya hari penyesalan atas dosa. Terdapat di dalam surat Maryam ayat 39. Selanjutnya yaitu Yaumul Khuruj. Artinya hari keluar dari kubur. Yaumut Taqabun. Artinya hari ditamparkan kesalahan. Surat Taqabun ayat 9. Yaumul Tanad. Artinya hari panggil memanggil. Sesuai dengan Al-Mu'min ayat 32. Yaumul Mau'ud. Artinya hari yang dijanjikan. Sesuai dengan ayat Al-Buruj ayat 2. Itu tadi adalah mengenai nama-nama lain hari akhir. Nanti tugas kalian adalah menghafalkan mengenai nama-nama lain hari akhir dan kamu video seperti apa. Kita lanjutkan, yaitu mengenai tanda-tanda hari akhir. Tanda-tanda hari akhir itu ada 2, yaitu tanda-tanda kiamat sughra, kiamat kecil, dan tanda-tanda kiamat kubra, kiamat besar. Tanda-tanda kiamat sughra antara lain adalah dicabutnya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu dicabutnya. Semakin tersebarnya kebodohan di dalam masyarakat. Banyak sekarang orang yang bodoh-bodoh itu di masyarakat, dalam kehidupan masyarakat. Semakin maraknya kebiasaan masyarakat mengkonsumsi khamr. Semakin maraknya tindakan kejahatan.
terjadinya kekacauan di mana-mana. Semakin maraknya perzinaan. Itu adalah tanda-tanda hari kiamat sugro, kiamat kecil antara lain. Sekarang kita lanjutkan, yaitu tanda-tanda kiamat kubro, tanda-tanda kiamat besar. Yaitu apa? Yang pertama, terbitnya matahari dari arah barat. Sementara ini, matahari terbit dari mana, Nana? Dari timur. Kalau nanti ada matahari terbit dari barat, berarti menunjukkan bahwa tanda-tanda kiamat kubro. Yang kedua, munculnya dabbah. Apa sih dabbah? Dabbah adalah binatang yang dapat berbicara dengan manusia. Itu dabbah. Yang ketiga adalah munculnya dajjal. Artinya dia buta sebelah matanya yang kanan. Itu adalah dajjal. Selanjutnya, tanda-tanda kiamat kubro adalah turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Keluarnya api yang mengiring manusia ke padang pasar. Dan terakhir adalah kemunculan Imam Mahdi. Maksudnya seorang yang baik agamanya dan menjadi pemimpin bagi umat muslim di akhir zaman. Itu tadi mengenai tanda-tanda hari akhir. Ada dua, ada yang surah, ada yang kubro. Ada yang kecil, ada kiamat besar. Itu tanda-tanda hari akhir. Sekarang anak-anakku, untuk tugas di rumah, kamu semuanya meskipun ini daring, tugas akidah akhlak untuk kamu semuanya yaitu kelas 9. Yang pertama, tugasnya akidah akhlak untuk kelas 9, nama-nama lain hari akhir. Kamu wajib menghafalkan. Mengenai apa, Bu? Yaitu nama-nama lain hari akhir. Lalu kamu buat video. Jadi kamu menghafalkan nama-nama lain tadi mengenai hari akhir, misalnya yaumul akhir, yaumul kiamah. Apa arti yaumul akhir? Yaitu hari akhir. Yaumul kiamah artinya hari kiamat. Al-Baqarah ayat 85. Itu antara lain dihafalkan di video. Baru kamu upload di e-learning. Di penilaian pengetahuan. Ya, di-upload di e-learning di penilaian pengetahuan. Selain itu anak-anakku, kamu nanti wajib like di YouTube dengan materi PowerPoint ini nanti. Terus selain itu, selain untuk tugas yang wajib dihafalkan di video dan diupload di e-learning, kamu jangan sampai lupa pada saat jam pertama dari kamu itu semuanya, mata pelajaran akidah akhlak wajib untuk absen. Ya, absen di e-learning, jangan sampai lupa absen. Ini tugas kalian, absen. Mengerjakan tugas itu, memahami tugasnya itu baru mengerjakan tugas. Terus tugas yang lain, kamu membaca dan memahami mengenai yang pertama, dalil nakli, dalil akli, tanda-tanda kiamat. Tapi ini cukup Anda baca dan Anda pahami, tidak usah dikirim, cukup mempelajarinya. Ya, cukup mempelajarinya. Yaitu bagian apa? Ya dalil akli, dalil nakli, tadi tanda-tanda kiamat, pengertian iman kepada hari akhir. Semuanya yang sudah diterangkan oleh Bu Aisyah tadi, mana juga tandanya tadi, itu dipelajari saja. Oke, anak-anakku, paham semuanya kan ya? Nanti tugasnya mulai hari Selasa
dan dihafalkan dan divideokan tadi, diupload tadi, saya kasih waktu sampai hari Sabtu. Jadi Selasa mengerjakan tugas ini dihafalkan sampai batas waktu terakhir yaitu hari Sabtu. Kamu tidak mengerjakan tugas dan tidak like ini, ada sanksi tersendiri. Karena kamu sudah kelas 9. Jadi kamu harus aktif mengikuti kegiatan dari materi pelajaran Pak Guru, Bu Guru semuanya. Paham semuanya anak-anakku? Paham kan? Oke. Mungkin pertemuan hari ini sampai cukup di sini dulu. Tugas Anda jangan sampai lupa. Dan jaga kesehatan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.